Biar kamu lebih mudah, saya akan kasih tahu cara untuk import master data ke database Accurate Online. Halo semuanya, ini adalah video kedua dari playlist Belajar Accurate Online. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara import master data dari Excel ke dalam database Accurate Online. Ada 5 jenis master data yang ada di Accurate Online. Pertama, daftar akun perkiraan. Kedua, nanti ada daftar barang dan jasa. Ketiga, daftar pelanggan. Keempat, daftar pemasok. Dan yang kelima adalah daftar aset tetap. Kelima master data tersebut bisa kamu import ke dalam database Accurate Online. Supaya nanti kamu nggak perlu repot untuk input satu persatu database-nya. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara importnya itu untuk 4 jenis master data aja. Nanti ada daftar akun perkiraan, daftar barang dan jasa, daftar pelanggan, dan daftar pemasok. Karena aset tetap memerlukan skill yang lebih expert, jadi saya tidak bisa menjelaskan pada video kali ini. Nah, biar kamu lebih paham untuk cara import master data ke dalam database Accurate Online, silakan kamu tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk import master data ke dalam Accurate Online. Jadi, kalau kamu nanti belum punya file untuk importnya, sebenarnya nanti di masing-masing fitur itu udah ada file contohnya. Atau nanti kalau kamu pengen lebih mudah, saya akan taruh link untuk untuk downloadnya. Biar nanti kamu tinggal klik aja linknya. Nah, kalau kamu pengen download manual satu-satu, kamu bisa masuk ke sini. Jadi contohnya kamu pengen download untuk master data akun perkiraan nih. Nah, kamu tinggal klik aja. Nah, nanti di sini kita ada pilihan kan untuk importnya. Kamu tinggal klik import. Nah, nanti di sini disediakan file contohnya. Nah, begitu pula yang selainnya kayak gini. Jadi ini kan pertama kita akun perkiraan ya. Nah, nanti kamu bisa masukin untuk pemasok, terus nanti juga kamu bisa masukin ke pelanggan, terus nanti kamu juga bisa import ke barang dan jasa. Nah, masing-masing fitur tersebut nanti udah disediakan untuk file importnya. Tapi nanti untuk memudahkan kamu, saya akan gabung untuk filenya jadi satu, biar kamu tinggal klik aja linknya di bawah. Nanti biar kamu download sekaligus. Nah, sekarang kita langsung mulai aja untuk contoh penginputan import master datanya. Nah, pertama nanti untuk hasil filenya, kamu kan punya nanti 4 jenis ya. Jadi sebenarnya kita ada 5 jenis, itu nanti ada akun perkiraan, barang dan jasa, pelanggan, pemasok, dan aset tetap. Cuma untuk aset tetap mungkin di video kali ini saya nggak jelasin, jadi saya cuma jelasin 4 aja di sini. Nah, pertama nanti yang harus kamu input dulu itu akun perkiraan. Jadi akun perkiraannya nanti kayak gini. Nah, masing-masing file dari Excel yang udah kamu download, nanti dia ada 2 sheet. Jadi pertama untuk penginputan datanya, nah yang kedua nanti untuk penjelasan kolom. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu bingung nih fungsi kolom ini buat apa. Nah, nanti kamu misalkan kayak gini nih, ini tipe akun diisinya apa ya Mas? Nah, kamu tinggal lihat aja di penjelasan kolom. Oh, ternyata tipe akun ini dia keterangannya ada nih di sini. Jadi akurat hanya mengenali kode-kode tipe akun seperti berikut yang nanti disediakan. Kayak gitu. Jadi nanti enak, kamu nggak bakal bingung. Jadi nanti kita ada 2 sheet, pertama untuk input data dan kedua nanti untuk penjelasan kolomnya. Nanti semuanya di Excel itu ada kayak gini. Jadi ada 2 sheet, ini barang dan jasa, terus nanti juga ada pelanggannya, kayak gini juga. Terus nanti jika kita ada pemasok, pemasok juga sama kayak gini juga. Jadi ada penjelasan kolomnya. Nah, pertama kita coba untuk input akun perkiraan. Nah, biar kamu lebih mudah, nanti kamu sekalian dia input, kamu sambil buka aja fitur akun perkiraan di sini. Nah, ini kan fitur akun perkiraan kayak gini ya. Nah, kalau kamu mau input data baru, dia tampilannya kayak gini. Nah, dia sebenarnya informasinya itu sederhana, dia nggak terlalu kompleks dia isinya di sini. Nah, contoh kita mau masukin akun bank aja biar gampang. Nah, ini kan kita untuk akun bank, ini saya pakai akun perkiraan yang disediakan oleh Accurate Online. Jadi sudah terdapat beberapa akun yang default dari sistemnya Accurate Online. Nah, contoh di sini kan kita mau input akun kas dan bank nih. Ini kan baru ada kas kecil sama bank. Nah, ternyata di perusahaan saya mau nambahin bank BCA dan bank Mandiri. Nah, nanti kamu tinggal input aja nih. Jangan tampilannya kayak gini nih, yang data-data yang harus kamu isi sebenarnya kalau manual ya. Nah, nanti kamu kalau di Excel-nya dia tampilannya kayak gini. Nah, tipe akunnya itu apa yang kamu pilih? Kita kan mau masukin akun bank dan kas ya, kas and bank maaf. Nah, nanti kamu tinggal isi nih, kamu tinggal pilih. Oh, kas and bank ternyata kamu harus inputnya tuh kas atau yang ini, yang bank namanya. Nah, kamu tinggal ketik aja di sini. Ini kita mau masukin bank. Nah, terus kode perkiraannya karena saya mau jadi ini, jadi akun anak dari kas and bank ini, berarti nanti saya tinggal lanjutin nih. Ini kan terakhir 110102 ya. Berarti saya mau 110103.
Berarti tinggal saya input 11010103. Nah, kayak gini. Nah, terus namanya apa? Saya mau namainnya Bank BCA. Sini. Nah, kalau kamu ternyata Bank BCA-nya punya beberapa rekening, nanti kamu tinggal masukin aja nama rekeningnya. Contoh ini Bank BCA untuk yang rekeningnya 123. Nah, terus nanti saya juga ada Bank BCA yang nama rekeningnya itu 234. Oh, maaf saya kelebihan. Hapusnya 234. Nah, kayak gini. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi kalau kamu punya banknya yang sama, nanti kamu pisahinnya tuh di nomor rekeningnya. Jadi nanti biar ketahuan nih, oh ternyata nih Bank BCA saya yang nomor rekening ini ada saldonya berapa. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini tinggal kita tambahin lagi. Nah, ini saya copy dulu ke bawah. Nah, terus akun induknya ini kamu ditanya, kamu bisa lihat nih penjelasannya. Akun induk itu adalah kode akun induk. Jadi kamu masukin kodenya. Ini kan akun induknya 1101 ya, berarti kita masukin 1101 di sini. 1101. Nah, bawahnya juga kita masukin. Nah, mata uang itu dia yang ini nanti buat saldo di sini nih. Oh, di sini maaf mata uang. Ini kan Indonesia rupiah ya. Nah, coba kita cek di penjelasan kolomnya. Mata uang kayak gini. Mata uang akun perkiraan kode mata uang ini harus sudah terdaftar di database. Kalau kamu ternyata ada pilihan antara rupiah dan dolar, berarti nanti yang dolar itu kan pastinya kamu nggak ada nih pas di awal. Berarti yang dolar itu nanti kamu tambahin dulu di database-nya. Nanti cara nambahinnya, kamu tinggal masuk ke perusahaan, terus nanti ada pilihan mata uang. Nah, ini kan saya cuma ada di IDR aja nih. Nah, nanti kalau kamu pengen nambahin dolar ya berarti kamu tinggal masukin. Nah, kamu tinggal pilih di sini mata uangnya. Contoh US dollar. Nah, berarti kamu harus masukin baru kamu tambahin di master data di sini di email apa di Excel-nya maaf. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi saya mau yang IDR ya. Berarti mata uangnya saya pilihnya IDR di sini nulisnya. Ini juga IDR. Nah, untuk saldo awal ini dia yang di sini. Ini saya close dulu sebentar. Saldo awal yang di sini, di tab ini. Jadi ketika kamu input, ini kan nanti kamu inputnya tuh saldo akhir di pembukaan sebelumnya. Nanti saldo akhir tersebut kamu jadiin saldo awal di Akret Online. Nah, kalau sebelumnya rekening kamu udah ada saldonya, ya berarti kamu tinggal isi di sini saldo awal itu berapa. Terus nanti kursnya nih kalau kamu pakai mata uang asing. Terus nanti kamu tinggal isi saldo awal tersebut tuh per tanggal berapa. Nah, untuk tanggalnya nanti juga ada formatnya di sini. Nah, nanti gini, berarti nanti ada hari, terus garis miring bulan, baru garis miringnya itu tahun. Nah, tahunnya nanti dia pakai yang 4 digit. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan. Kita contoh aja, ini kan kita tanggal 12 Februari ya. Kita coba input. Saldo awal saya di akun Bank BCA, contohnya kita ada 100 juta. Itu saya hitung kondol takut kebanyakan. Ini 3, ini 3, 100 juta. Nah, karena saya ini pakai Indonesia rupiah, berarti kurs saldonya nggak saya isi. Ini karena kan saya pakai DR ya, bukan dolar. Nah, per tanggalnya, nanti saya mau masukin itu per tanggal 1 Februari contohnya. Berarti saya tinggal masukin 01, 02, 2024. Gitu. Kalau kamu mau 1 Januari, berarti nanti 0101 di sini isinya. Contoh kita 1 Januari aja di sini. Nah, cabang saldo nih kalau kamu nanti ada pembagian di cabangnya. Kalau enggak, berarti kamu tinggal kosongin aja. Kayak gitu. Nah, nanti kalau udah, ini kamu tinggal simpan. Kita contoh ya, kita simpan. Nah, coba sekarang kita tes import. Kita masukin, kita import data, importnya dari Excel. Nanti kamu tinggal masukin di sini. Unggah file yang akan diimpor. Nah, ini tadi saya di master data, di akun perkiraan. Nah, nanti kayak gini, kamu tinggal unggah. Nah, ini kan tadi dia sebenarnya untuk menyesuaikan atau untuk mapping kolom-kolomnya nih, kolom-kolom yang ini nih. Nah, ini kalau kamu ini kan kita udah pakai template yang dari bawaan dari Accurate-nya ya. Berarti kamu nggak perlu mapping-mapping lagi di sini. Dia udah sesuai nih. Jadi mata uangnya nanti untuk kolom mata uang, terus saldo awalnya untuk kolom saldo awal dia udah sesuai semuanya.
Nah, kalau udah kamu tinggal klik lanjutkan. Nah, dia langsung ngebaca nih yang tadi udah kita input. Ya kan, dia udah kebaca semuanya. Nah, nanti kalau udah kamu tinggal klik lanjutkan lagi. Nah, dia akan proses untuk mengimport data. Nah, kita tunggu. Nah, nanti dia ada keterangan kayak gini. Dua data berhasil diproses. Berarti udah ada dua data yang masuk sesuai dengan tadi yang kita input. Kita kan input dua data di sini ya. Berarti nanti masuknya dua data. Nah, kalau kita cek, nah nanti dia langsung masuk di sini. Jadi kan tadi kita masukin bank BCA yang 123 sama bank BCA yang 234. Nah, kalau kita cek ini kan tadi kita masukin saldo awal juga ya di sini. Kita cek di sini. Nah, kita lihat saldonya. Nah, nanti sesuai ya. Jadi saldo awalnya itu 100 juta per tanggal 1 Januari 2024. Kalau kita lihat historinya, nah nanti kelihatan di sini. Jadi udah sesuai dengan yang kita input di sini. Nah, ini berarti kita udah selesai untuk tes input master data akun perkiraan. Selanjutnya kita coba untuk barang dan jasa. Nah, untuk barang dan jasa ini mungkin agak panjang soalnya dia banyak kolomnya di sini. Nah, dia kayak gini. Sebenarnya teman nanti kolom ini kamu nggak harus semuanya kamu isi. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, barang dan jasa ini kita coba input ya. Ini saya close dulu yang di sini. Ini kan akun perkiraan udah selesai. Kita sambil buka fitur barang dan jasa. Nah, jadi nanti biar kamu lebih gampang nih, cara inputnya tuh kayak gimana. Nah, pertama coba kita cek lagi, ini saya close dulu ya, biar nggak terlalu banyak, nanti saya bingung juga. Ini yang barang dan jasa. Nah, kolom pertama adalah kategori barang. Nah, kategori barang ini nanti kamu bisa sesuaikan nih. Jadi kalau kita cek kategori barang, nah kayak gini. Jadi kalau kamu baru buat dan di sini kamu belum ada kategorinya yang di fitur ini, kan sebenarnya di fitur di modul barang dan jasa ini kamu bisa masukin untuk kategori barangnya di sini. Nah, kalau kamu belum buat terus kamu udah tambahin di Excel, nanti dia akan langsung otomatis menambah di Akurat Online-nya. Cuma kategori barang ini dia sifatnya tuh nggak wajib. Jadi nanti lebih memudahkan kamu untuk mengelompokkan barang aja. Jadi contohnya misalkan kamu jual kayak handphone nih. Handphone itu kan ada satu brand. Contohnya brand Oppo. Nah, Oppo itu kan pasti nanti ada Oppo 1, Oppo 2, Oppo 3, dan Oppo 4. Nah, itu nanti kamu bisa gabung dalam satu kategori barangnya itu dalam namanya itu Oppo. Jadi ketika kamu pengen buka laporan, kamu tinggal lihat aja. Oh, saya pengen lihat laporan untuk kategori barang yang Oppo. Jadi nanti ketika kamu pilih filter tersebut, nanti yang akan muncul itu kategori barang yang sesuai yang kamu pilih, yang kamu butuhkan kayak gitu. Nah, fungsi kategori barang mungkin nanti lebih ke arah kayak gitu. Jadi nanti lebih gampang deh pilihannya. Nah, kalau kamu nggak ada, kamu kosongin aja. Jadi nanti kalau kamu kosongin, nanti dia akan masuk ke kategori barang yang default dari sistem Akurat Online. Itu nama kategorinya nanti masuk ke kategori yang umum. Itu nanti kalau kamu kosongin. Nah, ini berarti nanti saya mau kosongin aja, nanti kita gabung di umum aja di sini. Nah, untuk kode barang, ini kita lihat lagi penjelasannya. Kode barang ini jika kamu kosongin, maka otomatis dibuatin sama Akurat Online. Tapi nanti kamu bisa sesuaikan dulu di sini. Di sini kan kita ada, maaf di sini di modul pengaturan kita ada fitur penomoran. Nah, di sini nanti kamu settingan awal untuk penomoran yang ada di Akurat Online. Penomoran itu macam-macam, nanti kamu ada penomoran transaksi sampai ke penomoran master data. Nah, untuk awal nanti kamu udah disediain sebenarnya. Jadi udah semuanya ini udah disediain, tapi nanti kamu bisa edit, tambah, ataupun hapus. Nah, ini kan kita kasusnya mau input barang dan jasa ya. Nah, kamu bisa sesuaikan dulu di sini penomorannya. Nah, kalau kamu udah sesuaikan di sini, ketika kamu kosong, yang di sininya nih, ketika kamu kosongin, nah nanti dia penomorannya sesuai dengan yang ada di sini, di fitur penomoran ini. Makanya kalau kamu pengen rapih di awal, kamu bikin dulu penomoran di sini. Jadi nanti ketika kamu kosongin, dia otomatis sesuai dengan yang udah kamu buat formatnya. Nanti formatnya kamu bisa sesuaikan. Nah, mungkin untuk fitur penomoran ini saya sebelumnya udah pernah buat video tutorialnya. Nanti saya akan simpan di atas supaya kamu bisa lebih lengkap penjelasan tentang fitur penomoran. Nah, di sini cuma saya mau kosongin aja. Jadi kita pakai yang bawaan dari sini. Nah, tapi nanti kalau kamu ternyata, "Mas, saya udah punya nih penomoran sebelumnya nih di pembukuan saya." Nah, berarti kamu tinggal isi aja, itu malah lebih bagus. Contoh saya punya penomoran kode barangnya itu 123 terus sama 234. Nah, itu nggak masalah. Itu malah lebih bagus sebenarnya, cuma PR-nya kamu harus copy paste. Nah, kalau
saya mau ikutin yang dari Akurat Online kan dia kamu kosongin juga nggak masalah. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma ini mau saya kosongin. Nah ini nama barangnya kita tinggal isi. Contoh kita mau jual apa nih? Kata Mas saya mau jual sabun contohnya. Ya berarti kamu tinggal isi aja sabun. Nah terus untuk jenis barang kita lihat lagi di sini. Jenis barang itu nanti di sini ada beberapa jenis. Jadi ada persediaan, ada non persediaan, terus nanti ada jasa, biaya produksi, grouping, dan varian. Nah nanti kamu tinggal pilih nih kebutuhan kamu tuh apa. Nah untuk persediaan nanti itu dia yang stoknya itu akan kamu kontrol. Kemudian kalau non persediaan itu nanti stoknya itu nggak bisa kamu kontrol. Jadi ketika kamu beli itu langsung jadi beban. Nah, terus nanti ini ada jasa, terus nanti ada biaya produksi. Kalau biaya produksi ini mungkin nanti lebih ke perusahaan manufaktur. Kemudian ada grouping, ini nanti kalau kamu ada produk bundling seperti parcel. Nah terus ada varian. Varian ini nanti biasanya untuk kayak retail. Contoh kayak toko sepatu gitu kan nanti ada variannya itu ada ukurannya ya. Ada ukuran, terus nanti ada warna, itu nanti masuknya ke varian. Nah, kalau kamu lihat jenis apa yang jenis barangnya ya, di sini kamu bisa lihat. Ini saya close dulu sebentar. Nah, jenis barangnya nanti ada di sini. Nah, dia pilihannya yang di sini untuk jenis barang. Nah, contoh saya sabun itu kan nanti yang stoknya itu saya pengen kontrol ya. Berarti saya pilihnya yang persediaan di sini. Nah, persediaan ini kodenya INV. Berarti saya tinggal masukin kodenya di sini. INV. Nah, sekarang kita masuk ke yang tipe persediaan. Nah, tipe persediaan ini nanti kalau kamu lihat di sini di penjelasan kolomnya, inilah tipe persediaan terisi jika jenis barang itu dipilih persediaan. Nah, sebenarnya untuk tipe persediaan ini nanti kamu gunakan ketika kamu menggunakan add-on untuk fitur manufaktur. Jadi nanti kalau kamu tambahin add-on tersebut, itu nanti kamu masih bisa dipilih nih barang tersebut itu masuknya ke bahan baku atau bahan jadi yang diproduksi. Nah, nanti kamu ada tambahan untuk kolom ini tipe persediaan. Cuma karena saya nggak pakai add-on manufaktur, jadi dia nggak muncul. Hanya jenis barangnya aja, maaf. Di sini yang muncul. Jadi untuk tipe persediaannya dia nggak muncul di sini. Nah ini kita lewatin. Kita masuk yang ke kolom yang selanjutnya. Nanti ada UPC atau barcode. Ini nanti kalau kamu pakai barcode scanner, kamu bisa masukin barcode-nya di sini kodenya. Jadi kamu tinggal masukin. Nah terus nanti ada satuan. Satuan ini kan ada beberapa kolom di sini. Nanti kita ada jelasin di sini. Nah, kita geser dulu sebentar. Nah, satuan di sini. Jadi untuk satuan awal, contohnya saya sabunnya ini mau Pisces. Kayak gitu. Nah, nanti satuan keduanya itu apa saya mau diisinya. Contoh satuan kedua saya mau lusin. Ya, saya masukin di sini lusin. Nah, terus rasio satuannya yang kedua itu apa? Nah, nanti di sini ada penjelasannya. Ini kan yang satuan kedua ya. Nah, ini rasionya. Nah, contoh. Ini kan tadi ini contohnya pakai box ya. Contohnya satu box ini berisi 100 pieces. Berarti pada rasio satuan yang kedua, kamu tinggal ngisi 100. Yang ini nih, yang 100-nya aja. Nah, kalau saya kan ini berarti lusin ya. Satu lusin itu kan isinya 12 pieces ya. Berarti nanti kamu tinggal masukin aja di sini 12. Nah, ini gimana sih kalau di Akurat Online tuh tampilannya? Nah, kalau di Akurat Online tuh dia yang ini. Contoh, ini kan tadi saya pieces ya. Saya masukin nih pieces. Nah, satuan keduanya apa? Tadi kan saya ngisinya lusin. Ini saya simpan. Nah, di sini nanti ditambah ini. Satu lusin itu berapa pieces? Nah, ini 12. Nah, ini 12 ini adalah rasio satuan yang kedua. Yang ini, yang 12. Nah, satuan keduanya yang ini, yang lusin. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu ada satuan ketiga dan seterusnya, berarti kamu tinggal tambahin aja di sini. Tinggal kamu lengkapin. Kayak gitu. Cuma saya contohnya pakai satuan yang kedua aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke harga jual satuan. Nah, harga jual satuan kalau di Akurat Online ya, dia yang sebelah sini. Jadi nanti ini default harga jual satuannya itu berapa? Sebentar kita isi lagi di sini, kita balik lagi. Contoh, harga jual satuannya kalau saya mau jual yang per pieces, ini kan ada 2 ya. Berarti ini adalah harga jual satuan yang pertama, ini satuan kedua, dan seterusnya. Karena saya cuma sampai satuan kedua, berarti saya sama sampai sini aja nih. Nah, ini kita tinggal isi. Contoh saya mau isinya itu kalau saya jual satuan 3.000. Nah, kalau untuk satuan kedua saya jualnya berapa? 10.000 contohnya. Kamu tinggal isi aja kayak gini. Nah, nanti dia akan munculnya tuh di sini. Kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk kolom selanjutnya adalah satuan beli.
Nah, satuan beli itu dia di sini, satuan beli. Nah, ini adalah default satuan ketika kamu melakukan pembelian ke supplier. Nah, kalau di Akuret Online ya, dia yang sebelah sini, kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal isi. Kamu mau satuan belinya tuh satuan yang apa, kamu mau pieces atau lusin, terus nanti pemasok utamanya itu siapa, terus harga beli minimum beli dan batas minimum stoknya itu berapa. Nah, nanti kamu bisa lengkapin di sini. Dia akan munculnya di kolom ini nih. Nah, dia udah dikelompokin warna biru. Ini dia satu kelompok. Nah, karena ini sifatnya nggak wajib, jadi kamu bisa kosongin aja. Kalau kamu mau lewatin tuh nggak masalah. Cuma kalau kamu mau isi, itu juga nggak masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma sayangnya kalau di Akuret Online itu, ini kan nanti kamu dimasukin nih pemasok utama ya. Nah, pemasok di sini kamu cuma bisa masukin satu aja, kayak gitu. Nah, kalau kamu punya banyak pemasok itu dia nggak bisa. Jadi di sini hanya bisa satu pemasok aja. Jadi di sini makanya dia pilihannya itu opsional, bukan sifatnya itu wajib. Jadi kalau kamu ternyata punya banyak pemasok, nah itu kamu kosongin aja, nggak masalah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke default diskon dan pemasok utama. Nah, pemasok utama ini dia yang ini, masih sama dia. Nah, kalau default diskon dia yang ini. Jadi ketika kamu menjual itu ada diskon nggak untuk produk ini? Nah, kalau kamu nggak ada, kamu bisa kosongin. Kita lanjut lagi. Ini ada PPN, terus ada PPNBM dan PPH. Kita lihat penjelasannya di sini. Nah, ini. Nah, ini nanti kamu bisa masukin. Ini kan karena dia di sini nih munculnya. Nah, kalau kamu pakai PPN berarti nanti kamu isinya, oh maaf saya salah. Nah, di ini nama pajak tipe PPN. Nah, nama pajak saya yang tipe PPN kamu bisa ngeceknya di sini di perusahaan, nanti di pajak. Nah, ini adalah nama pajak PPN yang ada di database saya. Nah, ternyata kalau barang tersebut ada PPN-nya, berarti kamu tinggal tambahin aja di sini. Kita copy paste aja biar gampang. Nah, kita tambahin di sini nama pajaknya. Nah, kalau kamu nggak ada PPN ya ternyata kamu tinggal kosongin aja. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, terus kita masuk lagi yang ke selanjutnya. Yang selanjutnya adalah cabang saldo, gudang saldo awal, dan sebagainya. Nanti dia lebih untuk saldo awal si barang tersebut. Saldo awal itu di Akuret Online, nanti ini saya close dulu ya. Saldo awal dia ada di sini di tab stok. Nah, nanti masuknya dia ke sini. Kalau kamu ternyata ada saldo awal, ya berarti nanti kamu tinggal isi di sini. Kamu tinggal sesuaikan. Dia gudang saldo awalnya itu di mana? Nah, kita cek dulu di penjelasannya. Gudang saldo awal, nah yang ini. Jika multi gudang saldo awal barang, nama gudang sudah harus ada di database. Jadi sebelum kamu import ke dalam database-nya, pastikan kamu udah ada gudang saldo awal di sini. Nah, kalau kamu ternyata punyanya cuma satu gudang, ini kita cek nih di sini. Nah, ini kan gudang utama ya. Berarti nanti kamu masukin di sini gudang utama. Di gudang saldo awalnya. Cuma ternyata kalau kamu punya gudang satu lagi, contohnya saya mau nambah nih. Saya ternyata ada gudang Bekasi, Mas. Nah, saya barang tersebut pengen saya masukin ke gudang Bekasi. Ya gudang Bekasi ini nanti harus kamu tambahkan dulu. Nah, nanti dia udah berhasil ditambah nih Bekasi, baru kamu masukin di sini, di gudang saldo awalnya Bekasi. Nah, kayak gini. Nah, kuantitasnya itu berapa? Nah, nanti di sini kuantitasnya, nah ini. Ini wajib jika pengisian saldo awalnya. Nah, ini berarti nanti kita tinggal isi nih. Nah, ini, oh maaf, saya buka ininya. Kuantitasnya itu berapa? Contoh saya mau ada 100. Nah, satuannya apa? Ini saya yang mau 100 pieces aja. Nah, nilai satuannya ketika beli itu berapa? Contoh saya belinya tuh 1000. Per tanggal berapa nih? Contoh saya masukin ini saldo akhir per tanggal yang tadi aja kita samain 1 Januari 2024 ya. Nah, formatnya dia sama. Tanggal, bulan, dan tahun. Berarti di sini kamu tinggal masukin 01/01/2024. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti kita udah selesai semua nih. Untuk saldo awalnya udah kita isi semuanya. Nah, kemudian ini ada karakter dan angka. Nah, ini saya belum tahu nih tujuannya untuk apa, karakter, angka, dan tanggal. Mungkin nanti ini ada
fitur khusus kayak untuk coding atau yang lainnya, ini saya belum paham di sini. Oh, ini untuk atribut tambahan, maaf ini ada penjelasannya nih, atribut tambahan di sini. Nah, untuk atribut tambahan ini nanti kamu harus aktifkan dulu di preferensi. Nah, di sini. Nanti kamu masukin atribut tambahan. Dia yang barang dan jasa. Nah, kayak gini ternyata. Ini saya juga baru buka. Nah, atribut tambahan ini kalau kamu aktifkan nanti dia akan menambah kolom di sini. Di bagian master data barangnya. Cuma selama saya pakai Acroret Online sebenarnya dia nggak terlalu butuh untuk atribut tambahan. Mungkin nanti ada beberapa perusahaan yang butuh atribut tambahan tersebut. Nanti kamu bisa isi di sini, nah nanti kamu importnya di dalam sini. Atribut tambahan ini kan ada karakter 1 sampai 10, terus angkanya juga sama dan tanggal. Nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, sekarang kita lanjut, ini atribut tambahannya kita nggak perlu isi. Nah, ini kita ada persediaan penjualan retur beban pokok sampai ke pembelian belum tertagih. Nah, ini adalah akun perkiraan yang nanti digunakan oleh barang atau item tersebut. Nah, penjelasannya nanti di sini. Nah, ini contohnya kita ada di awal di sini yang di akun persediaan. Jika dikosongkan maka akan mengambil dari akun di kategori. Jika kosong juga akan ambil dari preferensi. Jadi sebelum kamu menggunakan itu nanti Acroret Online udah menyediakan akun perkiraan di bagian preferensi sini. Nah, dia ada di sini akun perkiraan, pilih yang barang dan jasa. Nah, kalau kamu kosongin dia akan otomatis akun perkiraan itu masuk ke sini. Jadi kan di sini nih. Nah, di sini akun perkiraan. Nah, kalau kamu kosongin dia otomatis ngisi kayak gini. Nah, ini ngambilnya itu dari preferensi di sini. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal ternyata kalau kamu pengen misah ini, oh ternyata saya akun penjualannya nggak mau masuk ke penjualan di sini, Mas. Ya berarti nanti kamu masukin dulu, kamu tambahin di akun perkiraan di sini. Terus nanti kamu setelah kamu buat akun perkiraan baru, kamu tambahin lagi di sini. Kamu tinggal cari nih akun yang mana yang tadi kamu baru tambahin. Nah, ini saya mau kosongin aja, saya mau pakai yang bawaan dari Acroret Online. Berarti ini saya tinggal kosongin aja di sini. Nah, terus ini nanti dipakai di cabang mana, terus ada catatan sampai ke data varian dan label varian di sini. Ini itu nanti adanya di barang dan jasa di sini. Di lain-lain. Nah, yang ini maaf. Dia di lain-lain. Nah, ini juga nanti sifatnya opsional. Kalau kamu nggak pakai, dia kamu kosongin aja. Cuma kalau kamu pakai, nanti kamu tinggal isi di sini. Kamu tinggal sesuaikan. Nah, sebenarnya ini dia sebenarnya di sini dia ada beberapa fitur tambahan kayak nomor seri atau nomor batch, terus nanti ada tanggal kadaluarsa, terus nanti ada harga grosir, itu nanti kamu harus aktifin di sini dulu nih. Kayak harga grosir nih. Nah, kalau kamu isi tadi harga grosir, dia nanti langsung hidupin fitur di sini, maaf. Nah, nanti kalau kamu yang pakai kadaluarsa nih, pakai tanggal kadaluarsa, nah itu nanti kamu ngaktifinnya itu dari sini. Nah, nomor seri di sini, ini ada nomor produksi dan tanggal kadaluarsa, baru nanti dia akan bertambah tanggal kadaluarsanya. Kayak gitu. Jadi dia acak kalau yang untuk kolom terakhir ini. Nanti dia ada beberapa yang beda tab, kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kan saya udah selesai. Ini saya isi yang tadi aja. Dia nggak terlalu banyak saya isinya. Nah, ini tinggal saya simpan. Nah, terus kita coba import ke dalam sini, ke dalam database kita. Ini saya close dulu. Kita di sini udah di barang dan jasa. Kita import dari Excel. Nah, dia stepnya sebenarnya hampir sama setiap master data ya. Kita pilih barang dan jasa. Nah, terus kita unggah. Nah, ini dia udah di mapping langsung dari sistem Acroret Online-nya, kita tinggal lanjutkan. Nah, kita cek, oh ternyata udah sesuai nih, nama barangnya sabun, jenis barang, satuan, dan ada satuan keduanya juga. Kita lanjut. Nah, ini kita lagi proses mengimpor data. Nah, satu data berhasil diproses. Kalau kita lihat di sini, ini saya close. Nah, dia langsung masuk ke sini. Namanya sabun. Kita cek dulu sesuai atau enggak. Nah, ini sabun, kategori barangnya dia langsung masuk ke umum. Karena tadi kita nggak buat kategori barang baru. Nah, kode barangnya juga tadi kan kita kosongin ya. Kita ngikutin yang di fitur penomoran ini yang bawaan dari Acroret. Dia langsung ngebuat otomatis.
Nah, satuannya tadi kita udah masuk. Satuannya kita ada pieces dan lusin. Ini ada yang 12 pieces per lusinnya. Nah, untuk tab penjualannya, nah ini harga jual satuannya. Tadi kita juga udah masuk. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini udah masuk ya 3.000 sama 10.000. Kalau kita cek 3.000 dan 10.000. Terus PPN-nya juga dia udah aktif. Terus nanti satuan belinya juga udah ditambahin di sini. Nah, di sini pajak pertambahan nilainya sih udah aktif. Nah, terus saldo awal. Saldo awal ini ada 100 nggak? Coba kita cek di sini saldo awalnya. Nah, di sini. Nah, kelihatan. Oh, ternyata saldo awalnya ada 100 pieces. Itu biaya satuannya 1.000. Ini saldo awalnya per tanggal 1 Januari 2024. Dia adanya tuh di gudang Bekasi. Coba kalau kita cek, benar atau enggak? Nah, udah sama semua ya. Jadi gudangnya ada di Bekasi, total ada 100 pieces, harga beli satuannya itu 1.000, itu saldo akhir per tanggal 1 Januari 2024. Dia udah sesuai semua. Nah, untuk akunnya tadi karena kita kosongin, dia ngikutin yang ada di sini, yang di preferensi, terus gambarnya tadi kita nggak masukin, dan lain-lain. Ini kita nggak masukin catatannya. Nah, kalau kita cek mutasinya, kayak gini, dia ada stok per tanggal satunya itu 100. Kalau kita cek gudangnya, nah, dia ada di Bekasi, terus sama ada di gudang utama. Cuma di gudang utama itu dia masih kosong, kayak gini. Karena kita tadi masukinnya itu ke gudang Bekasi. Nah, ini kita udah selesai berarti untuk import barang dan jasa. Selanjutnya kita coba untuk import pelanggan dan pemasok. Nah, untuk pelanggan dan pemasok ini sebenarnya dia nggak jauh beda. Cuma beda di fiturnya aja untuk tempat importnya. Jadi untuk pelanggan itu kan dia karena berpengaruh ke penjualan, berarti nanti dia ada di modul penjualan, terus nanti kalau untuk pemasok, dia ada di modul pembelian. Nah, seperti biasa, sebelum kita coba input datanya di sini, saya sambil buka fiturnya, biar kamu ada gambaran, biar lebih gampang. Ya kan tadi yang master barang kita udah ya. Ini kita lagi, pelanggan. Kita masuk ke modul penjualan, pilih yang pelanggan. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, kita lagi buka lagi di sini template-nya. Nah, untuk kategori nanti kamu bisa sesuaikan. Kategori itu yang di sini, kategori barangnya, kategori pelanggan, maaf. Nah, kategori di sini nanti kamu bisa pisahkan antara pelanggan umum atau pelanggan member. Biasanya kan di setiap perusahaan tuh ada pelanggan yang member tuh. Yang nanti hasilnya itu kamu ada penyesuaian harga. Jadi harga member dan harga pelanggan umum kan pasti berbeda. Nanti kamu bisa filternya dari sini. Biar kamu kelihatan nih, pelanggan saya tuh yang member ada siapa aja. Kayak gitu nanti kamu bisa tambahin di sini. Nah, kalau kamu nggak ada, kamu tinggal kosongin aja. Coba kita lihat penjelasan kolomnya ya. Nah, penjelasan kolomnya yang kategori dia kayak gini. Nah, otomatis membuatkan nama kategori. Berarti kalau nanti di database kamu belum ada, contoh saya mau nambahin member di sini, berarti nanti di database akan langsung menambah kategori pelanggannya yang member. Nah, untuk ID pelanggan, ini nanti untuk nomor pelanggannya dia hampir sama kayak di kode barang. Yang tadi kita di barang dan jasa. Cuma ini kita nyebutnya ID pelanggan. ID pelanggan itu yang di sini. Nah, kalau kamu kosongin, nanti tetap sama juga. Dia nanti sesuai dengan fitur yang bawaan dari Accurate Online. Dia penomorannya di sini, kita bisa cek yang pelanggan. Nah, formatnya di sini. Berarti nanti kalau kamu pelanggan pertama berarti C00001. Nah, nanti kalau udah kedua berarti yang belakangnya 02. Kayak gitu nanti dan seterusnya. Nanti kamu bisa edit dulu di sini supaya nanti nomor pelanggan itu sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau kamu nggak perlu edit, berarti kamu tinggal diemin aja di sini. Kamu nggak perlu apa-apain yang di fitur penomoran. Ini saya mau kosongin aja karena saya nggak perlu diubah. Nah, namanya kamu tinggal masukin. Contoh namanya Tri Wibowo di sini. Nah, ini nama ini yang nanti kamu wajib diisi. Jadi kalau untuk yang pelanggan ini yang wajib diisi itu sebenarnya cuma satu nih. Yang nama aja. Sisanya itu kamu opsional. Nah, untuk kontak dan sampai mata uang utama, dia yang bawahnya. Ini saya close dulu. Nah, di sini. Ini kan kontak, dia ada yang nomor telepon, nomor handphone, nomor WhatsApp, email, fax, sama website. Itu dia ada di sini. Nah, ini kamu tinggal sesuaikan, kamu isi. Nah, terus ini ada saldo. Saldo awal tuh per tanggal berapa, terus saldo awal itu berapa sampai ke penjualnya. Itu siapa ketika kamu melakukan saldo awal, saldo terakhirnya kayak gitu.
Nah, itu dia untuk kamu ngisi yang bagian sini saldo piutangnya. Cuma ternyata kalau kamu, "Oh Mas, dia udah lunas," berarti kamu nggak perlu input nih saldo piutang di sini. Nah, kalau kamu ternyata dari saldo pelanggan ini dia punya beberapa transaksi, itu nanti kamu hitung dulu totalnya berapa. Jadi contoh dia punya 5 transaksi nih, ya berarti kamu nanti hitung totalnya berapa, baru kamu jadikan saldo akhir. Nah, nanti saldo akhir tersebut baru kamu input sebagai saldo awal di akun online yang di sini. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Ini kita sambil ngisi aja ya, biar kamu contohin. Biar kamu ada contohnya, maaf. Nah, dia kan berarti dari sini, ya kan? Nah, kalau kita cek, nah, oh namanya dia harus diisi. Kita asal aja, kita yang tadi penjual, oh maaf saldo piutang. Nah, dia tampilannya kayak gini. Nah, ini kita sekarang sambil cek lagi. Nah, saldo awalnya itu per tanggal berapa? Kita kan tadi tanggal 1 Januari ya, kita masukin saldo per tanggal 1 Januari. Nah, saldo awalnya itu berapa? Nah, ini saldo awal kan dia nominal ya. Contohnya dia punya utang ternyata 10 juta. Saya sambil hitung, keluarga. Nah, mata uangnya apa? Nah, mata uang nih saldo awal sesuai dengan kode mata uang yang ada di database. Tadi kan kita baru ada IDR aja ya. Berarti ini kita isi IDR. Nah, kurs saldonya ini saya kosongin karena saya nggak pakai mata uang asing. Nah, nomor faktur ini ada nggak nomor fakturnya nah di sini. Nah, nomor faktur ini nanti sesuai dengan penomoran yang ada di yang tadi nih, yang di fitur penawaran di database. Nah, coba kalau kita lihat penjelasannya, nomor faktur. Nah, ini nomor faktur saldo awalnya. Nah, berarti kita harus ngisi nih di sini, ngisi saldo awalnya, nomor fakturnya. Contoh kita masukin aja invoice 001 contohnya kayak gini. Nah, cabang saldo karena kita nggak pakai fitur add-on cabang, ini kosongin aja. Nah, syarat bayarnya, ini kita lihat lagi. Syarat bayar ini sesuai dengan nama syarat pembayaran yang ada di database kamu. Nah, namanya itu bisa kamu ceknya itu di sini. Jadi syarat pembayaran itu juga kamu udah disediain sama Kred Online. Ini kita ada COD, cicilan sampai net 60 nih, ada macam-macam di sini. Nah, kalau ternyata kamu ada net 60, ya berarti kamu tinggal masukin di sini net 60. Atau kalau kamu mau COD, berarti kamu tinggal masukin COD di sini. Net 60. Nah, di sini kita masukin. Nah, penjual saldonya ini salesman-nya ini kita kosongin aja karena kita nggak pakai salesman kan ya. Nah, untuk karakter ini dia sama kayak yang tadi barang dan jasa, dia untuk atribut tambahan. Nah, untuk alamat penagihan, ini kan ada alamat penagihan ya. Dia itu yang di sini. Nah, alamat penagihan di sini. Ini ada jalan, kota, provinsi, negara, sampai kode pos. Nah, ini kamu tinggal isi aja. Contoh alamat penagihannya Bekasi, kotanya Bekasi, terus ada provinsinya Jawa Barat, negaranya Indonesia. Kode posnya berapa? 12345 contohnya. Nah, ini ada alamat lagi di sini, ada alamat pengiriman sampai ke sini, kode pos ya. Ini dia satu grup nih di sini. Nah, ini dia adanya tuh di tab yang sebelahnya. Nah, di sini. Kalau kamu alamat penagihan dan alamat ininya, pengirimannya itu sama, kamu tinggal klik aja di sini. Berarti nanti kamu nggak perlu isi di sini, alamat pengirimannya. Ternyata kalau kamu berbeda alamat pengiriman dan alamat penagihan, baru kamu di sini ya kamu isi lagi. Ya gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma ini saya mau samain aja, berarti ini saya kosongin. Nah, untuk kategori harga, kategori harga dan diskon, dia masuknya itu untuk yang di penjualan. Nah, fungsinya ini yang tadi saya bilang untuk harga member. Jadi nanti kamu bisa pisahin nih, dia harga member dan harga untuk pelanggan umum. Nah, kamu nanti buatin kategorinya di sini. Nah, kita lihat dulu penjelasannya di sini. Kategori harga. Nah, maaf. Nah, untuk kategori harga, dia nama kategori harga pelanggan itu sesuai dengan nama kategori harga yang udah ada di database. Jadi sebelum kamu import, kamu harus tambahin dulu dia di sini. Kategori. Nah, di sini kamu tambahin dulu. Baru setelah kamu tambahin, ini kan kamu mau member ya.
Nah, di sini baru kamu bisa tambahin member, terus nanti kategori harganya juga member. Jadi nanti kamu ketika si customer itu beli, dia tuh pakai harganya tuh yang member, bukan pakai harga yang umum. Nah, nanti setelah kamu tambahin di sini, kamu sesuaiin lagi sebenarnya harganya. Dia ada di sini penyesuaian harga atau diskon. Jadi nanti penyesuaian harga itu sesuai dengan kategori harga dan kategori diskon. Maka kamu harus bisain di kategori ini. Nah, ini saya tambahin juga kategori harga dan diskonnya, kita masukin member. Di sininya saya mau isi member juga. Nah, untuk syarat pembayarannya, ini dia munculnya di oh sini maaf, penjualan juga maaf. Nah, syarat pembayaran di sini. Jadi ketika pelanggan tersebut beli di perusahaan kita, dia syarat pembayaran default-nya itu apa? Apa COD, apa ternyata dia ada net 15, net 30, nah nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, ini syarat pembayaran default-nya saya mau COD aja di sini. Nah, salesman default-nya juga kamu bisa sesuaikan. Sampai diskon, sampai konsinyasi. Nanti dia ada di sini semuanya. Nah, kayak gitu nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, untuk NPWP dia ini informasi pajak ya. Informasi pajak semuanya dia nanti masuknya itu bagian sini, tab pajak. Cuma karena saya nggak ada data pajaknya, ini saya kosongin aja. Nanti kalau kamu mau isi dia akan munculnya tuh di sini, di tab pajak di sini. Nah, kita geser lagi setelah pajak. Nah, ini nanti dipakai di cabang mana dan sampai ke nomor virtual account-nya. Nah, ini nanti dia fitur tambahan sebenarnya. Dipakai di cabang itu nanti kalau kamu masukin add-on cabang, nanti ada konsinyasi dia yang ada di sini nih. Konsinyasi, itu kamu ya atau tidak. Terus nanti ada akun uang muka, terus nanti nilai, ini nanti untuk pembatasan piutangnya. Dan nanti ada munculnya itu dia oh di sini di lain-lain. Di sini. Nah, jadi nanti kamu bisa atur nih pembatasan piutang per pelanggan. Nah, nanti kamu settingnya dari sini. Nah, cuma karena saya ini nggak mau saya setting, berarti ini saya kosongin aja. Nah, ini saya udah selesai semuanya. Ini saya simpan. Ini coba. Nah, ini udah tersimpan. Kita coba untuk impor. Kita impor pelanggan. Kita unggah. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini udah selesai. Nah, kategori ada member, terus tadi di pelanggannya saya kosongin karena saya mau pakai bawaan dari Akuret aja. Terus ada namanya dan sampai ke saldo piutangnya di sini. Dia udah ada semuanya. Nah, ini kita lanjut. Nanti lagi proses untuk import data. Nah, ini ternyata dia gagal nih. Nah, kalau kamu datanya gagal, kita bisa lihat, kita bisa unduh data gagalnya. Nah, kita bisa buka. Jadi ketika kamu unduh data gagal, nanti dia ada keterangannya, gagal itu di mana. Nah, ini kita cek nih. Kita sama-sama bisa lihat. Setelah lagi loading. Nah, ini nanti kelihatan. Nah, ini kan tadi hasil yang kita import ya, data yang kita input. Nah, nanti di sini paling pojok kanan dia kelihatan di sini. Hap. Nah, dia di sini. Syarat pembayaran net 60 tidak ditemukan atau sudah dihapus. Coba kita cek lagi net 60 syarat pembayarannya di sini. Nah, ini kita coba kita cek lagi di pelanggannya. Net 60. Oh, ini. Coba kita tanpa spasi. Oh, saya spasinya ternyata lebih. Spasinya saya ada 2 kali, harusnya kan spasinya cuma 1 kali nih. Tadi saya kemencet jadinya spasi 2 kali. Coba kita simpan. Nah, ini kita udah tersimpan, ini kita import lagi. Tadi yang di sini ya. Ini kita import ulang. Oh, maaf, di pelanggan. Ini kan dia belum masuk ya. Kita impor lagi. Oh, tadi dia harus di-close dulu, kita balik lagi, maaf. Saya jadi bolak-balik. Diimpor yang pelanggan. Kita lanjut lagi. Nah, terus kita cek dulu yang tadi net 60-nya. Oh, kelewat, maaf. Nah, ini net 60-nya dia udah 1 spasinya. Nah, ini lagi proses. Nah, baru dia berhasil.
kayak gitu. Kalau kita cek lagi di pelanggannya, nah dia udah masuk, Triwibowo, itu dia di Bekasi, ini kode posnya, provinsi, negara, mata uangnya, terus nanti ada kontak, ini tadi enggak ya, karena kita masukin di sini, pengirimannya juga kita samain, terus penjualannya nih dia sebagai member, syarat pembayarannya dia COD, karena tadi saya nggak atur syarat pembayarannya, terus saldo piutang ya dia ada di sini. Jadi dia ada langsung bertambah saldo piutang Triwibowo. Nah ini kalau ada saldo piutang di sini, kamu bisa cek, nanti dia akan langsung nge-link itu ke laporan piutangnya, faktur belum lunas. Nah kelihatan, oh ternyata kita ada piutang atas nama Triwibowo nih, senilai 10 juta. Jadi ketika kamu input saldo awal piutang ya, dia akan langsung muncul di sini. Nah yang tadi harus jadi catatan, jadi kamu ketika input, ini kan tadi contohnya salah di syarat pembayaran ya, itu cuma salah saya ngasih spasinya itu lebih. Jadi saya spasi 2 kali, nah padahal di sini spasinya 1 kali. Nah itu dia nggak bisa kebaca. Jadi kalau kamu ada yang beberapa data itu harus sama seperti yang udah ada di database, itu kamu harus sama persis. Dari gede kecilnya, ini kan netnya itu kecil ya, itu kamu harus samain. Terus nanti spasinya juga tadi kamu harus samain, pokoknya kamu harus sama persis. Kalau ininya kecil, net 60-nya nih netnya kecil, berarti kamu kecil juga di net yang kayak tadi yang saya input nih. Nah, ini netnya kecil juga. Terus 60-nya juga spasinya berapa? Kalau kamu di sini spasinya 2 kali, ya berarti kamu inputnya 2 kali di Excel. Kalau sininya cuma 1 kali, berarti kamu inputnya 1 kali juga di Excel. Jadi harus benar-benar sama persis, supaya bisa nge-mapping otomatis di sini. Kalau nggak sama, dia pasti datanya tuh gagal diimport kayak tadi saya. Nah, ini kita udah selesai untuk pelanggan ya. Nah, untuk pemasok mungkin dia nggak jauh beda kayak pelanggan. Nah, dia sama aja, dia gampang kok sebenarnya, cuma nanti dia beda kamar aja. Kalau pemasok ini kan nanti dia masuknya tuh ke bagian supplier ya, berarti nanti di modul pembelian. Nah, untuk isinya sebenarnya dia nggak jauh beda kayak yang pelanggan. Mungkin saya nggak jelasin supaya nanti lebih menghemat waktu, nanti kamu bisa langsung praktek aja. Nah, kalau kamu nanti ada pertanyaan, kamu tinggal langsung tulis aja di kolom komentar, atau kamu bisa ngambil training juga. Jadi kita juga ada menyediakan jasa training, supaya nanti kamu bisa dipandu langsung dengan tim trainer profesional dari Akuret. Nanti kamu tinggal sesuaikan, kamu bisa belajar sendiri, atau kamu bisa dipandu dengan tim training. Nah terus, kita kan tadi ada satu master data yang nggak saya praktekin yang aset tetap ya. Itu karena dia butuh skill khusus dan saya nggak sampai ke situ kemampuannya. Nah itu nanti kamu bisa dijelaskan juga ketika kamu training Akuret online. Jadi nanti biar lebih lengkap nih penjelasannya, terus nanti kamu bisa dijelasin tentang import data aset tetap juga, sampai nanti kamu dipandu untuk penginputannya. Untuk aset tetap itu kan nanti dia di sini nih masuknya, di aset tetap. Nah ini saya nggak ngerti yang di sini. Ini kemampuannya itu biasanya dimiliki oleh tim trainer. Karena saya kan bagiannya itu tim marketing, bagian penjualan. Jadi saya nggak mendalami sampai ke bagian kayak gini. Jadi saya cuma paham tapi nggak terlalu dalam aja, nggak sebaik dari tim trainer pemahamannya. Makanya kalau kamu pengen dijelasin tentang cara import data untuk aset tetapnya, kamu bisa ambil jasa training. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara import master data ke dalam database Akuret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.